Bapak, Ibu Dewan Juri, dan teman-temanku yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini, kita bisa bertatap muka tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kiat sukses meraih mimpi. Hadirin yang berbahagia, kita adalah generasi muda yang masih bermimpi bagaimana masa depan kita masing-masing. Dalam meraih sukses, pertama kita harus memulai dari diri kita. Siapa kita sebenarnya, apa tujuan kita, kemana tujuan kita, dan untuk apa tujuan kita. Biasanya, generasi muda sekarang mengabadikan mimpinya lewat media sosial tertentu. Generasi muda sekarang harus bisa menghadapi arus globalisasi yang berhasil membolak-balikan mental para generasi, sehingga membuat sebagian mental generasi menjadi goyah, tak jarang dari mereka yang terperosok ke arus negatif globalisasi. Jadilah peraih mimpi yang kokoh, yakin bahwa kalian bisa sukses. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita berupa jasmani dan rohani untuk mempelajari ilmu yang Allah berikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fasallallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya jalan menuju surga. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah juga sudah memberikan sarana dan prasarana yang lebih dari cukup untuk kita manfaatkan. Jangan pernah takut jika kalian pernah mengalami hal paling pahit dalam hidup, karena hidup tak selalu mulus. Jadikan momen itu sebagai pembangkit semangat, membenahi dan memperbaiki diri kalian. Yang ketiga, seorang pemimpi harus menjadikan motivator untuk teman, idola, atau yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah menjadikan diri sendiri sebagai motivator dikala motivator yang tak hadir dalam diri. Yang keempat, berani mewujudkan mimpi. Mungkin di antara sekian banyak, tak jarang dari mereka yang pesimis atau tidak yakin akan keberhasilannya. Kita berhak untuk meminta. Allah akan kasih apa saja yang kita minta selama kita mau berusaha dan berdoa. Sebelum usaha, hendaklah kita meminta izin kepadanya. Ya Allah, izinkanlah saya menerima suksesmu dan izinkanlah saya untuk kuat meraih impianku. Hadirin yang berbahagia, sebelum itu kalian harus tahu bagaimana cara meraih sukses. Pertama, perlu kalian ingat bahwa sukses hanya dimiliki oleh orang yang konsisten. Artinya, dia tetap pada pendiriannya menuju sukses. Dia tidak mudah goyah ataupun menyerah dalam meraih mimpi. Yang kedua, peraih mimpi harus berani bertanggung jawab atas kewajiban dan apapun yang telah ia lakukan kepadanya. Hadirin yang berbahagia, sebelum itu kalian harus ingat bahwa sukses hanya dimiliki oleh orang yang konsisten. Dia tetap pada pendiriannya, dia tidak mudah goyah ataupun menyerah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita jasmani dan rohani untuk mempelajari ilmu yang Allah berikan. Allah juga sudah memberikan sarana dan prasarana
yang lebih dari cukup untuk kita manfaatkan. Jangan pernah takut jika kalian pernah mengalami hal paling pahit dalam hidup. Karena hidup tak selalu mulus. Jadikan momen itu sebagai penunjar semangat membenahi dan memperbaiki diri kalian. Sebelum itu, kalian harus tahu bahwa sukses hanya dikelilingi oleh orang yang bermisi sama. Yang artinya, yang bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi, untuk memilih dalam berteman, kita tidak boleh memandang derajat, pangkat, atau harta seseorang. Karena pada dasarnya, manusia itu sama. Dan yang terakhir, perlu kalian ingat bahwa sukses berfokus pada proses, bukan pada tujuan. Di sini juga tak berarti jika kita tidak memiliki tujuan. Orang akan lebih lama berhayal tanpa mengetahui apa yang harus ia lakukan saat ini untuk suksesnya di masa mendatang. Mulai sekarang, kalian harus bangkit, beraksi untuk mimpimu. Gunakanlah seluruh tenaga, kemampuan, dan sisa umur kalian yang masih ada. Karena kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Maka dari itu, gunakanlah waktu sebijaksana mungkin. Jangan sia-siakan waktumu. Niscaya waktu akan membalas apa yang telah kamu perbuat kepadanya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.